Halo guys, kenalin, aku Maslen, admin Milih Rebahin, channel yang membahas alur cerita sebuah film. Oh ya, pertama-tama aku mau ucapin selamat datang di channel kita. Semoga kalian suka ya. Di video kali ini, aku mau bahas alur cerita film yang cukup unik. Kenapa bisa unik? Karena sebagian besar scene dari film ini mengambil latar di sebuah kamar, lebih tepatnya di ranjang. Seperti apa filmnya? Kita ulas saja. Cerita ini berawal dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Gerald dan Jessie yang sedang dalam perjalanan liburan ke sebuah villa yang sudah mereka booking sebelumnya. Di tengah perjalanan, mereka terhenti karena ada seekor anjing yang sedang melahap makanannya di tengah jalan. Gerald yang sedikit kesal karena perjalanannya terganggu pun langsung mengelakson anjing tersebut. Setelah beberapa saat, sampailah mereka di villa. Jessie pun menyempatkan untuk sedikit berkeliling villa. Sementara Gerard persiapan dengan menelan pil biru agar kuat dan tahan lama pastinya sampai ronde kelima. Singkat cerita, mereka siap untuk sedikit pap-pap cepak-cepak jeder dengan gaya hardcore. Borgol mulai dipasang di kedua tangan Jesse. Di tengah permainan yang panas, Jesse yang merasa tidak nyaman pun meminta untuk Gerard melepaskan borgol tersebut. Sedikit perselisihan pun terjadi yang menyebabkan Gerard terkena serangan jantung. Jesse yang tak percaya bahwa suaminya meninggal masih berusaha untuk menyadarkan Gerald dengan mendorong tubuh Gerald sampai terjatuh ke lantai. Akhirnya Jesse pun hanya bisa menangis dengan tangan yang masih diborgol saat melihat Gerald sudah kaku dan mengeluarkan darah di kepalanya. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang mereka temui di tengah jalan tadi. Anjing tersebut langsung menjilati darah yang keluar dari tubuh Gerald. Jesse pun mengusirnya dengan melemparkan buku yang ia raih dengan susah payah dari atas raknya. Tiba-tiba, Gerald pun terbangun dan menanyakan apa yang terjadi, tapi semua itu hanyalah halusinasi Jesse. Jesse yang sudah putus asa mencoba melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bantuan, tapi tidak semuanya membuahkan hasil, hingga ia sangat kelelahan. Beruntung Gerald meninggalkan segelas minuman di atas raknya. Jesse yang berusaha keras untuk mendapatkan segelas air itu pun harus kembali kecewa. Dia tak bisa meminumnya karena borgol masih mengikatnya. Sesaat kemudian, dia teringat label baju yang masih dia simpan di pojokan raknya. Jesse pun mengambil gelas lagi dan meminumnya dengan kartu yang ia gulung untuk dijadikan sedotan. Keesokan paginya, saat dia terbangun, Jesse merasa kesakitan akibat dari pergelangan tangannya yang tak bisa mengalirkan darah. Beruntung, dia diingatkan oleh masa kecilnya. Ia pun mendapatkan ide untuk melukai pergelangan tangannya dengan pecahan gelas. Dengan terpaksa, Jesse pun langsung mengambil gelas dan memecahkannya. Ditancapkannya pecahan gelas itu di samping raknya dan ia mulai menusukkan urat nadinya. Seketika darah pun mengalir deras. Kondisi itu pun dia manfaatkan untuk meloloskan tangannya dari borgol. Akan tetapi, tangan kirinya masih terborgol. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mendorong dengan sekuat tenaga tempat tidurnya hingga ia bisa meraih ponselnya. Sialnya, ponsel tersebut sudah kehabisan baterai. Mau tidak mau, dia pun harus mendorong lagi tempat tidurnya untuk mendapatkan kunci borgol yang disimpan suaminya. Dengan kondisi tangan kanannya masih terluka, Jesse pun membuka borgol menggunakan mulutnya. Setelah berhasil lolos, Jesse pun langsung mengobati lukanya dengan perban. Tak berselang lama, dia pun mulai kehilangan kesadarannya saat berusaha mengambil kunci mobil. Setelah terbangun dari pingsannya, Jesse pun pergi meninggalkan jasad suaminya yang sudah tak berbentuk dan berusaha mencari pertolongan. Tapi karena energinya yang semakin melemah dan fokusnya yang sangat menurun, Jesse pun mengalami kecelakaan. Beruntung, ada penghuni rumah yang mendengar kejadian tersebut dan mulai menolong Jesse yang kesakitan. Singkat cerita, Jesse yang sudah berada di rumah sakit dan mengalami trauma yang cukup serius. Setelah beberapa saat kemudian,
Jesse pun sudah pulih walau kondisi tangan kanannya belum normal seutuhnya. Dia pun menuliskan seluruh kisahnya di sebuah buku. Di akhir cerita, Jesse yang memilih tetap sendiri, dia berusaha untuk bahagia dan memulai kehidupan barunya. Tamat. Sekian alur cerita film yang bisa kami bagikan. Semoga kalian semua terhibur ya.